Halo para pendengar setia alur cerita film. Welcome to the channel Joblas Bedah Film. Kali ini kita kembali lagi membahas film yang dibintangi oleh Babang Gerard Butler yang berjudul Greenland. Film ini masih hangat-hangatnya karena rilis tahun lalu, 2020. Film ini ya cuma tentang perjuangan seorang ayah untuk menyelamatkan keluarganya aja sih. Udah, habis itu ya happy ending. Gak. Film ini gak sesederhana itu kok. Bagi kalian yang mau lanjut, spoiler warning jika kalian belum sama sekali nonton film ini. Dan bagi yang ngotot, tanpa banyak cincong, let's get it. Greenland. Film ini diarahkan oleh Rick Roman Walsh, diproduksi oleh Thunder Road, Anton, dan G-Base, serta didistribusikan oleh STX Films. Film ini memperoleh rating 6,3 dari situs Rotten Tomatoes dan 6,4 dari situs IMDb. Film disaster apokaliptik ini akan menampilkan kekacauan dan kepanikan yang intens selama film ini berlangsung. Film ini akan memberikan kita gambaran bagaimana kengerian dari suatu kiamat yang diakibatkan oleh jatuhnya benda luar angkasa dan menabrak bumi. Lanjut masuk ke cerita. Berawal dari sebuah pecahan komet yang baru saja ditemukan bernama Komet Clark, dirumorkan akan menabrak bumi tidak lama lagi. Namun para ahli astronomi mengatakan bahwa tidak perlu panik. Hanya pecahan kecil dari komet tersebutlah yang akan mendekati bumi. Itu pun akan habis oleh pemanasan matahari karena memang melewati matahari dan gesekan atmosfer pada bumi. Setidaknya itulah yang mereka semua yakini. Ternyata prediksi mereka salah. Pecahan tersebut berukuran sangat besar yang apabila menabrak bumi dampaknya adalah kepunahan global. Pecahan tersebut tidak habis oleh pemanasan matahari dan akan jatuh ke bumi 48 jam lagi. Seorang arsitektur bernama John Allen Garrett tengah mengunjungi istri dan anaknya yang telah pisah rumah akibat dari masalah perselingkuhan John untuk mengadakan pesta bersama para tetangganya sembari bersama-sama menyaksikan detik-detik jatuhnya pecahan komet Clark di sekitaran pantai Bermuda yang disiarkan langsung dari televisi. Namun sampai beberapa saat kemudian pecahan komet tak kunjung terlihat. Getaran pun terasa di seluruh komplek perumahan mereka, dan ketika dicek oleh John keluar rumah, datanglah shockwave yang sangat besar hingga mampu memecahkan kaca rumah mereka. Ternyata pecahan yang seukuran stadion bola tersebut jatuh di pusat kota Florida yang menyebabkan menyebarnya shockwave hingga radius 1.500 mil jauhnya. John pun mendapatkan pesan presidensial dari pemerintah bahwa keluarga Garrett yang termasuk John, Allison istri John, dan Nathan anak dari John terpilih untuk direlokasi menuju shelter rahasia yang diyakini dapat menyelamatkan umat manusia dari kepunahan ketika pecahan komet itu nantinya menabrak bumi dan mengakibatkan kerusakan global kepada bumi. Sedikit sekali yang terpilih dalam relokasi ini. Mereka yang dipilih didasarkan pada bidang pekerjaan atau kemampuan yang mereka kuasai yang pastinya sangat dibutuhkan untuk memulai kembali kehidupan di bumi setelah terjadinya kiamat nanti. Keadaan tiap waktunya semakin menimbulkan kepanikan. Ketika John dan keluarganya hendak pergi, para tetangganya mengharapkan bantuan John dari yang mengusahakan agar mereka mendapatkan tempat di shelter hingga yang menitipkan putrinya untuk dibawa oleh John. Namun John tidak bisa melakukannya karena walau bagaimanapun dia tidak bisa melakukan apapun saat itu. Selama perjalanan keadaan semakin kacau. Setiap orang mementingkan diri mereka sendiri. Toko dijarah untuk keperluan pribadi. Kemacetan terjadi di mana-mana karena keegoisan sendiri. Bahkan ponsel pun tidak bisa digunakan karena jaringan telekomunikasi terputus. Sesampainya di bandar udara militer, banyak sekali orang yang terpilih yang menunggu untuk dibiarkan masuk ke dalam. Bahkan tak sedikit dari mereka mengaku terpilih agar mendapat tempat di dalam pesawat. John dan keluarga yang telah diberikan akses masuk harus tertahan karena obat diabetes Nathan tertinggal di mobil. John dengan waktu 20 menit akhirnya harus kembali untuk mengambil obat tersebut. Di waktu yang sama, Allison dan Nathan tidak diberikan akses menaiki pesawat karena aturannya mereka yang memiliki penyakit tidak diperbolehkan masuk karena dikhawatirkan akan membebani semua orang nantinya. Di sini, di momen inilah mereka terpisah.
istri dan anaknya telah kembali ke mobil mereka. Namun John yang awalnya memasuki pesawat, akhirnya keluar pesawat untuk mencari mereka. Dan ternyata bandar udara diterobos oleh ribuan orang yang tidak terpilih untuk menyelamatkan diri. Beberapa dari mereka membawa senjata api, dan karena tembakan itu, beberapa peluru mengenai bahan bakar pesawat yang mengakibatkan beberapa pesawat meledak. Ketika kembali ke mobilnya, John menemukan sepucuk kertas yang berisi pesan dari Allison bahwa mereka akan pergi ke rumah ayahnya Allison di daerah Kentucky. Dengan cepat John pergi untuk mengejar mereka. Di toko farmasi, Allison dan Nathan bertemu dengan sepasang suami istri yang bersedia untuk mengantar mereka menuju Lexington. Suami istri tersebut awalnya membantu mereka dengan tidak ada maksud apa-apa. Namun, ketika mereka mengetahui bahwa Allison dan Nathan merupakan orang terpilih dan memiliki tiket gelang, dengan bermaksud jahat, mereka langsung menurunkan Allison dan membawa Nathan dan gelang Allison untuk mencoba keberuntungan mereka. Ketika pasutri ini tiba di bandar udara militer, mereka mencoba untuk berpura-pura sebagai keluarga yang terpilih dengan menggendong Nathan dan mengenakan gelang Allison. Namun Nathan berkata jujur bahwa ia diculik oleh mereka. Dengan tanpa basa-basi, seorang prajurit di sana mengamankan pasutri tersebut dan membawa Nathan ke camp FEMA atau Federal Emergency Management Agency. Dalam bahasa Indonesia, lebih dikenal sebagai Badan Penanggulangan Bencana Federal. John yang tengah mencari istri dan anaknya ingin mencari sinyal ponsel untuk menghubungi Allison. Ia menaiki atap gedung dan mendapati orang-orang tengah berpesta di sana sembari menyaksikan pertunjukan pecahan komet Clark yang jatuh menghantam bumi. Ketika turun dari gedung itu, John ikut dalam suatu truk yang akan melakukan perjalanan ke utara untuk mengungsi. Di dalam truk, John bertemu dengan seorang penumpang bernama Colin. Ibu Colin adalah seorang dokter. Keluarganya terpilih untuk terbang menuju Greenland, lokasi rahasia tempat shelter itu berada. Dikarenakan Colin ada masalah dengan ibunya yang menyebabkan Colin tidak tinggal serumah dengan orang tuanya lagi, sehingga ia tidak ikut terpilih pada pesan Presiden Seal. Colin mengajak John untuk ikut bersamanya terbang menuju Greenland. Colin tahu seorang pilot yang dapat menerbangkan mereka ke sana dengan pesawat tua berkapasitas 20-an orang yang berada di landasan tua di daerah Osgood. Namun John menolak karena ia harus mencari istri dan anaknya terlebih dahulu. Tidak lama kemudian penumpang truk yang lain mendengar pembicaraan mereka berdua. Dia menyuruh John untuk memberikan gelang itu dan juga SIM dari John. Namun John menolaknya dan terjadilah perkelahian di sana. Mengetahui hal tersebut, supir dari truk itu langsung mencoba untuk menepi. Namun karena ada mobil di sebelah tepi jalan yang tengah melaju kencang, akhirnya truk tersebut menabrak depan mobil orang itu dan mengakibatkan truk berputar hingga ke arah jalan yang berlawanan. Seketika mereka yang berada di atas truk langsung terpental. John yang baru sadar dengan susah payah berhasil membunuh mereka semua. Namun, Colin yang membantu John melawan mereka mati ketika terpental tadi. Allison yang menangis sepanjang jalan karena kehilangan Nathan mendapat tumpangan dari keluarga yang baik hati dan kebetulan menuju ke Aeropuerto di Knoxville, Tennessee, yang berdekatan dengan Kentucky tempat ayahnya Allison tinggal. Ketika sampai pada suatu kemacetan yang ternyata adalah pangkalan militer lokasi penerbangan kandidat terpilih, Allison langsung keluar berlari dari mobil. Dia menanyakan beberapa petugas di sana berkaitan dengan Nathan. Tidak ada petugas yang mengetahui tentang Nathan. Sampai pada akhirnya ia dibimbing oleh petugas FEMA di sana untuk mencari Nathan di semua tenda yang ada di sana. Setelah lama mencari, akhirnya pada tenda terakhir ia bertemu dengan Nathan yang sedang duduk termenung di sana. Seketika Allison memeluk sembari menangis bahagia. Perawat yang merawat Nathan memberikan persediaan obat untuk Nathan selama seminggu ke depan dan memberikan tumpangan kepada Allison dan Nathan di bus militer menuju Lexington. John akhirnya tiba di Lexington, rumah ayahnya Allison, menggunakan mobil seseorang yang dipinjam, karena sebelum menggunakan mobil itu, John meninggalkan pesan kepada tuan rumah bahwa ia akan mengganti atau mengembalikan mobil itu jika dia selamat.
Ayah Allison yang bernama Dale masih marah kepadanya karena perselingkuhan John terhadap anaknya. Namun John mengatakan untuk dilupakan dulu perkara itu dan memikirkan Allison dan Nathan. Ketika John sedang menunggu dengan perasaan khawatir, tiba-tiba Allison menelpon melalui telepon kabel yang berada di suatu toko grocery di Lexington. Satu-satunya alat komunikasi yang aktif karena tidak menggunakan sinyal. Pertemuan mereka pun sangat haru hingga membuat mata saya berkaca-kaca. Sedih. Sesampainya di rumah Dale, mereka langsung bersiap-siap untuk berangkat menuju Kanada, tempat landasan udara dan pesawat yang dikatakan oleh Colin sebelumnya. Dale tidak ikut bersama mereka, karena menurutnya tidak ada gunanya untuk mengurusi orang tua. Ia mungkin hanya akan menjadi beban saja nantinya. Di usia tua, waktu hidup di dunia tidak akan lama lagi. Jadi, mati sekarang ataupun nanti tidak ada bedanya. Mereka pun dengan tangisan dan berat hati meninggalkan Dale sendiri di rumah itu. Di perjalanan mereka dihambat dengan kedatangan hujan pecahan komet yang meledak tepat di sekeliling mereka. Semua orang yang tengah berada di jalan panik lalu menepi untuk mencari tempat yang aman. Selama mereka melarikan diri, hujan bebatuan itu menghancurkan apapun yang ada di dekat mereka. Mobil seketika meledak, bahkan orang yang tengah berlarian pun seketika mati. Mereka pun akhirnya sampai dan bergegas berlindung di bawah jembatan sampai hujan pecahan komet berhenti. Setelah hujan pecahan komet berhenti, mereka melanjutkan perjalanan. Setibanya di Kanada, mereka akhirnya menemukan landasan pesawat yang dimaksud Colin. Lalu menghadang pesawat terakhir dengan tujuan untuk memaksa agar dapat mengangkut mereka juga. Dengan beberapa pertimbangan akhirnya sang pilot membolehkan mereka naik. Kurang lebih 4 jam perjalanan akhirnya mereka sampai di Greenland. Namun beberapa pecahan komet yang lumayan besar menabrak daerah itu yang menyebabkan guncangan pada pesawat yang mereka naiki. Pesawat mendarat darurat di daerah yang berbatu dan menabrak perbukitan. Pilot dan kopilot tewas. Namun sebelum tewas, pilot meminta agar John membimbing penumpang lain menuju shelter penampungan. Kebetulan sebuah pesawat terbang rendah seperti akan mendarat tidak jauh dari lokasi mereka. Sekitar kurang lebih 1 mil. Setelah perjalanan melewati perbukitan, nampaklah sebuah shelter penampungan yang mereka tuju. Sebuah truk melihat lambaian tangan mereka dan langsung menjemput. Dengan sisa waktu 1,5 menit, mereka harus sudah berada di dalam bunker masing-masing untuk bersiap-siap menghadapi guncangan yang hebat akibat dari jatuhnya pecahan komet yang paling besar tersebut. Setelah tabrakan yang menyebabkan hancurnya seluruh daratan di seluruh belahan dunia, akhirnya mereka pun naik ke permukaan dan bersiap membuka bunker setelah tinggal di bawah sana selama 9 bulan lamanya. Tidak lama setelah terbukanya pintu bunker itu, datanglah beberapa burung yang melewati bunker itu yang memberikan fakta bahwa ternyata hewan dan tumbuhan tidaklah punah sepenuhnya. Kira-kira sekitar 25% yang selamat. Itulah akhir dari film Greenland. Jika kalian punya rekomendasi film yang bagus, silahkan untuk meninggalkan jejak di kolom komentar. Jangan lupa makan, istirahat yang cukup, dan rutinlah berolahraga. Saya pamit. Sampai jumpa pada konten-konten membosankan lainnya. Dadah.